Halo, selamat pagi sahabat-sahabat Sonora dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga semuanya kabar baik dimanapun Anda berada pagi hari ini. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali melalui program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku. Beliau adalah the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert and Performance Consultant dari Capstan Consulting. Dan untuk Anda, baik Anda yang ada di Sonora, meliputi Sonora Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Palembang, Pontianak, Bangka, Medan, dan Lampung. Selamat pagi. Juga Anda yang menikmati program ini melalui Ria FM Solo, Raka Bandung, Eltira Yogyakarta, Prima Bangka, Palupi Bangka, Serambi Aceh, Bipos Banjarmasin, juga Dibi Cirebon, Kalimaya Baskara Malang, Radio Bali FM, Radio Manado FM. Selamat bergabung di program yang akan hadir selama kurang lebih 1 jam ini bersama Sang Sales Mastery, ya. Siapa lagi ahlinya kalau bukan Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Siska, selamat pagi Sales Warriors, sahabat Sonora di seluruh Indonesia Raya. Selamat untuk Indonesia yang mendapatkan presiden baru. Ini adalah New Hope. Katanya dari salah satu majalah terkenal di dunia. Dan kita percaya di dalam New Hope ini kita akan mencapai target lebih daripada tahun-tahun sebelumnya, ya. Iya. Kalau bicara mengenai target kan kita harus menjual nih, ya, Pak Eloy. Persis dong. Dan ya harus capai target. Dan untuk teman-teman yang sudah mendaftar untuk acara besok, jangan lupa 23. Kita akan mulai jam 8 sampai 8.30 sampai jam 6 sore ya, di gedung I3L di Pulau Mas. Kita akan bahas banyak sekali mengenai Sales Warriors using Rev Sales Principles. Yang belum mendaftar, ini hari terakhir jam 6 sore ini adalah hari terakhir ya. Jadi nanti bisa untuk daftar ya. Iya. Dan bagi para sahabat Sonora, Anda selama perbincangan ini juga ingin bergabung, silakan bisa hubungi kami ke 021 633 7783 atau bisa mention @sonora_fm92 atau mention @Eloy Zaluku. Baik, kita mulai menjual, selling. Tunggu dulu Pak Eloy ya. Yes. Yang dalam hidup ini kan ada menjual, sell, ataupun kita membeli, sold. Dan ini terjadi setiap hari, bisa juga setiap saat. Tetapi mengapa ya ada orang yang tidak menyukai selling, Pak Itu Eloy? justru pertanyaan kita pagi ini. Karena sahabat Sonora, kita tidak bisa melepaskan diri dari selling. Setiap hari kita selling. Apakah kita menjual kepada seseorang atau kita membeli dari seseorang? Waktu kita yang punya anak misalnya, ketika anak tidak mau ke sekolah, hanya ada 2 kemungkinan di dalam situasi itu. Kita membeli permintaannya, harapannya untuk tidak ke sekolah, atau dia yang akhirnya membeli kita yang membujuk dia untuk pergi ke sekolah. Ini terjadi setiap hari. Jadi makanya minggu lalu dan kemanapun saya pergi, saya bahkan justru mengkampanyekan supaya seluruh universitas di seluruh Indonesia ini mesti menawarkan course khusus. Bukan hanya bagian dari jurusan marketing, tetapi khusus jurusan mengenai selling. Kenapa? Karena selling itu sebetulnya bukan hanya menjual produk, Mbak Siska. Ini mengenai negotiations, ini mengenai persuading others, ini mengenai winning your ways, mendapatkan apa yang kita mau. Dan itu adalah satu keterampilan yang harus dimiliki setiap orang setiap hari. Semua orang bisa menyebut dirinya sebagai entrepreneurs, semua orang bisa menyatakan dirinya sebagai president directors, bahkan bisa menyebut dirinya sebagai seorang presiden, tetapi sebetulnya semua adalah seorang salesperson. Bagi Bapak Ibu yang memilih Pak Jokowi pada pemilu yang lalu, itu karena ada sesuatu di dalamnya yang akhirnya kita mau beli. Demikian juga yang memilih Pak Prabowo misalnya. Jadi everything is about selling. Cuman saya bertemu banyak orang yang sepertinya mereka tidak menyukai selling, bahkan terlihat itu meremehkan selling. Dan ini bisa terjadi oleh karena mungkin mereka punya yang namanya itu adalah
pengalaman-pengalaman yang kurang baik terhadap orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai salesperson. Dan saya selalu mengatakan, there are crooks, there are sales warriors. Ada para perampok, ada para penjahat, dan ada juga orang-orang yang profesional. Itu di dalam profesi apapun, mau di dalam profesi kedokteran, pengacara, juga dalam bidang sales atau dalam profesi apapun, selalu ada orang-orang yang memang betul-betul professionals, ada orang-orang yang saya sebut sebagai yaitu perampok-perampok ya. Dan jadi sahabat Sonora, ini kita mau berbicara mengenai kenapa kok ada orang-orang yang tidak terlalu suka selling. Now, kita mau memberikan kesempatan kepada para sahabat Sonora untuk memberikan jawabannya ya. Ini mungkin dari pengalaman-pengalaman pribadi, tetapi sambil Anda nge-tweet, Anda bisa nge-tweet di Sonora 92 ya. Ya, @sonorafm92 atau @eloizaluhu, atau Anda bisa SMS ke 0812 112 9200 atau Anda juga bisa menelpon di nomor telepon 6337783. Jadi kenapa orang nggak suka selling? Oke, sebelum saya menjawabnya, karena kan kita mengajak peserta sahabat Sonora untuk ikut memberikan jawaban, saya berikan dulu yang pasti bukan karena 3 alasan berikut. Jadi kalau Anda merasa karena alasan berikut, udah jangan kirimkan SMS tentang alasan itu, karena sudah pasti bukan karena alasan itu. Yang pertama, bukan karena takut ditolak. Jadi sahabat Sonora, sales warriors, yang menjadi pertanyaan kita adalah the only reason you won't like selling, you will not like selling. Alasan satu-satunya kenapa Anda tidak terlalu menikmati selling, menjual. Karena, dan kenapa kita perlu membahas ini, Mbak Siska? If you don't like what you are doing, jikalau Anda tidak menyukai apa yang Anda lakukan, Anda tidak akan mungkin menjadi sales warriors. Jadi ini penting sekali. Nah, kalau Anda nanti mengatakan, iya aku tidak suka tuh jualan, kenapa sih masalahnya? Nah, kalau Anda pernah disampaikan, Anda pernah mendengar trainer atau orang lain, oh itu karena kamu takut ditolak kali, salah jawabannya. Jadi bukan alasan itu kenapa Anda atau siapapun tidak suka menjual. Kenapa? Karena yang namanya ditolak, siapa yang suka, Mbak Siska? Tidak ada yang suka ditolak. Ya, dulu waktu saya masih muda pernah ditolak oleh beberapa wanita, juga saya pernah menolak. Sombong. Jadi nggak ada di antara kita yang suka ditolak. Jadi bukan itu alasannya. Juga bukan karena yang kedua, bukan karena malas. Jadi ada orang bilang, iya dia nggak bisa jadi seorang sales karena dia malas sih. Well, semua orang sebetulnya ada tendensi untuk menjadi malas. Semua orang malas karena mereka tidak yakin bahwa mereka akan menang, Mbak Siska. Kalau Mbak Siska melakukan sesuatu dan Anda yakin pasti memenangkannya, nggak ada kemalasan di sana. Justru kenapa kok muncul rasa malas? Itu pertama karena memang tujuan tidak jelas, tapi yang kedua, dia nggak yakin bahwa dia akan memenangkannya. Dan semua orang memang pada hakikatnya itu menghindari kegagalan. Siapa yang suka gagal? Jadi bukan karena takut ditolak, bukan karena malas, dan bukan juga karena mereka tidak suka bertemu orang. Karena kan kita tahu yang namanya salesperson, it is about tentang orang, kan? Kita berbisnis dengan orang. Anda menjual produk atau jasa apapun, Anda pasti bertemu dengan seseorang. Dan bukan karena alasan itu Anda tidak menikmati selling. Why? Justru karena memang tidak semua, Anda mungkin tidak suka bertemu dengan orang, tapi Anda pasti suka bertemu dengan seseorang yang menyukai Anda, atau seseorang yang bersama dengan dia Anda bisa meraih kesuksesan bersama. Pasti. Jadi mungkin Anda bukan tipe orang sanguinis yang bisa bertemu dan bisa ngobrol dengan siapapun. Mungkin Anda seorang melankolik yang Anda mesti dekat dulu baru bisa enak, tetapi Anda pasti suka bertemu dengan seseorang yang seseorang itu menyukai Anda, atau seseorang itu bersama dengan dia Anda meraih kesuksesan bersama. Jadi sahabat Sonora, sales warriors di seluruh tanah air, ini adalah tema yang sangat penting. Sekali lagi, if you don't like what you are doing, jikalau Anda tidak menyukai apa yang Anda lakukan, Anda tidak akan mungkin bisa berhasil. Tapi masalahnya, banyak orang-orang pergi ke kantor dengan beban berat.
wajah mata cemberut ya, karena mereka nggak menikmati lagi jualan ini. Jadi kita harus menyelesaikannya hari ini juga, bahwa setelah sesi 1 jam ini Anda akan menyukai selling. Dan itu yang akan kita bicarakan. Dan jadi silakan kalau mau mendapatkan hadiahnya, sahabat Sonora bisa kirimkan SMS. Baik, sahabat Sonora, silakan Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda. Mengapa orang tidak suka selling atau tidak suka menjual? Bukan karena takut ditolak, bukan karena malas, dan bukan karena tidak suka bertemu orang. Nah, silakan, apa alasannya? Silakan di 0812 112 9200. Selama program ini berlangsung, Anda pun bisa bergabung di 021 6337783. Mention juga boleh, silakan di @sonorafm92 atau @eloyzaluku. Masih di program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, kita lanjut lagi di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert, dan Performance Consultant dari Capstone Consulting. Tadi di sesi pertama kami menyampaikan pertanyaan, mengapa atau kenapa orang nggak suka selling, nggak suka menjual? Bukan karena takut ditolak, bukan karena malas, bukan karena tidak suka bertemu orang. Sudah banyak juga nih ya yang menyampaikan tanggapan pagi hari ini. Dan ini saya boleh bacakan ya Pak Eloy ya? Oh silakan, kita bacakan. Dari siapa ini ya? Dari 0812 877 sekian. Setiap orang nggak suka selling karena mereka tidak yakin akan keberhasilannya dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Berikutnya ada Pak Cecep di Bekasi, karena lebih mengedepankan gengsi. Menurut Pak Cecep, ini ada yang terputus dari 0811 162 sekian. Kemudian ada Pak Untung, Pak Eloy, ini karena malu atau tidak pede menawarkan sesuatu ke orang lain dan tidak yakin yang ditawarkan itu dibutuhkan. Dari Yogyakarta ada Arum Kartika, karena selling adalah sesuatu yang sulit dan memerlukan banyak kesabaran dan ilmu. Wah, seperti apa nih ilmunya? Pak Eloy, tanggapannya silakan. Terima kasih sahabat Sonora Sales Warriors atas tanggapannya. Semuanya baik ya. Tetapi belum ada yang persis sama dengan apa yang kita siapkan pagi ini. Jadi Sales Warriors, alasan satu-satunya kenapa seseorang tidak menyukai selling adalah karena ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya ulang ini, tidak ada alasan lain. Alasan satu-satunya kenapa Anda, jikalau Anda orangnya tidak menyukai selling, karena Anda, you don't know what you are doing. You don't know what you have to do. Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan karena Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, Anda akhirnya tidak mendapatkan kemenangan kecil. You don't have the winning experience. Anda tidak mendapatkan winningnya. Jadi bayangkan Mbak Siska, kalau seorang dokter itu selalu gagal mengobati pasiennya, atau bahkan apalagi pasiennya kalau sampai meninggal dunia. Dan itu bukan terjadi sekali dua kali, itu terjadi lebih banyak daripada kemenangan-kemenangan mengobati pasien. Sudah pasti bagi dokter ini, dia tidak akan mengenjoy, dia pasti tidak akan suka, tidak akan menikmati menjadi seorang dokter. Bayangkan seorang guru yang tidak berhasil mengajarkan murid-muridnya, siswa-siswanya menjadi manusia seperti yang diharapkan. Dia mungkin siswa-siswanya justru ngerjain gurunya terus-menerus karena dia tidak berhasil mendidik. Maka dia pasti harinya akan tiba, dia tidak menikmati menjadi seorang guru. Akan dengan mudah dia mengatakan, I don't belong here. Ini bukan pekerjaanku, ini bukan panggilan saya, dan dia akan mencari pekerjaan lain. Masalahnya, sahabat Sonora dan Sales Warriors di seluruh tanah air, ini terjadi di tahun-tahun pertama. Why? Karena yang namanya semua profesi, Anda itu mesti melewati waktu untuk apa? Untuk menjadi ahli dalam bidang ini.
Malcolm Gladwell itu berbicara dalam bukunya Outliers misalnya, dia berbicara mengenai hukum 10.000 jam. Apa itu? Untuk menjadi ahli dalam bidang tertentu, untuk menguasai dari A sampai Z, luar dalam, depan belakang, atas bawah, dia mengatakan Anda membutuhkan waktu 10.000 jam. Sebelum itu, Anda pasti akan membutuhkan waktu untuk belajar. Banyak orang-orang sales yang selama 1 tahun menjadi agen asuransi, tahun kedua menjual mobil, tahun ketiga properti, dan akhirnya dia tidak pernah meraih kesuksesan. Why? Karena memang dia tidak menguasai ilmunya. Bayangkan seorang pengacara yang dia selalu gagal di persidangan, dia pasti akan membenci menjadi pengacara. Sama dengan orang-orang sales. Anda tidak menyukai selling karena Anda tidak mengerti apa itu selling yang sebetulnya, dan Anda tidak menguasai ilmunya. Nah, itulah sebab, sahabat Sonora, tidak ada cara lain untuk Anda bisa betul-betul menikmati selling. You have to know apa itu selling, dan semakin Anda menguasainya, Anda akan semakin jatuh cinta kepadanya. Itulah sebab kenapa beberapa bulan terakhir saya antusiasmenya itu menggila dibandingkan waktu-waktu yang lalu. Why? Karena I know what I'm doing. Sahabat Sonora, semakin Anda menguasai ilmunya, Anda semakin percaya diri, Anda semakin mencintainya. Jadi kalau sahabat Sonora, Anda itu menjadi seorang sales 1, 2, 3 tahun, dan Anda memutuskan, well, aku tidak suka jualan. You are wrong. Anda salah. Sebetulnya Anda keluar dari dunia penjualan mobil atau properti itu pun, kemanapun Anda pergi, you are selling, ladies and gentlemen. And if you don't like selling, you will not survive. Anda tidak suka jualan, Anda tidak akan mungkin berhasil. Catat itu. If you don't like selling, you cannot survive apapun pekerjaan Anda. Karena Anda sebagai seorang accounting staff di kantor pun, every single day you are selling, folks. Anda jualan. Jualan apa? Anda jualan jasa Anda kepada atasan Anda. Dan kalau Anda tidak menguasai negotiation skills, Anda tidak menguasai influencing skills, Anda tidak akan naik jabatan. Karena at the end of the day, Anda bisa sangat jago di bidang accounting, tapi kalau atasan Anda tidak menyukai Anda, you won't go far. Anda tidak akan naik tingkat. Jadi sahabat Sonora, kepandaian IQ itu baik, tetapi selling skills is everything. Makanya kalau saya ditanya, saya itu punya acara-acara setiap sekali sebulan, Basiska, itu untuk anak-anak SMP, SMA, kuliahan gratis. Karena banyak tempat-tempat yang meminta, ayo Eloy bicara di sini, bicara di situ, tapi kami nggak punya budget. Saya mengerti. Jadi saya akhirnya tuh setiap minggu kedua jam 3 sampai jam 6 itu saya bicara di Central Park setiap hari. Jadi minggu kedua di lantai 12. Jadi saya selalu mengatakan kepada mereka, yang pertama ilmu yang harus Anda punya untuk menjadikan hidup ini lebih maksimal adalah spiritual mastery. Semua orang mesti punya spiritualnya. Bukan berbicara hanya motivasi saja, karena sebagai theocentric motivator, saya tahu motivasi itu penting. Makanya saya buat namanya Success Triangle. Tetapi kalau Anda hanya bicara motivasi saja, you are wrong. Anda salah. Kenapa? Karena sebetulnya kita tidak boleh dealing dengan fenomena. Fenomena itu adalah karyawan malas. Fenomena itu adalah karyawan korupsi, menteri korupsi. Itu fenomena. Itu bukan akar masalahnya. Akar masalahnya adalah dosa. Apa itu? Dan itu spiritual mastery. Anda tidak bisa membereskan dosa dengan NLP. Anda tidak bisa membereskan dosa dengan hypnoselling. Anda tidak bisa membereskan dosa dengan success triangle. Anda hanya bisa membereskan dosa dengan apa? Spiritual mastery. Dan spiritual mastery bukan religiositas. Kemarin saya berbicara di salah satu perusahaan besar, di Paramount Enterprise, dan kemanapun saya pergi dikasih kesempatan, saya akan berbicara mengenai ini. Jadi yang pertama, apa itu? Bicara mengenai spiritual mastery. Dan spiritual mastery kita bisa bicara selama 2 hari 2 malam, gak ada habisnya. Tetapi yang paling penting adalah that you know the true God, and true God knows you. Bahwa teman-teman sahabat Sonora Salesforce di seluruh tanah air, yang paling penting di dalam spiritual mastery adalah bahwa Anda mengenal Tuhan yang benar, dan Tuhan yang benar mengenalmu. Kenapa? Karena itu penting. Belum tentu kalau Anda melakukan berbagai macam perilaku agamawi, ibadah dan tradisi,
Tuhan yang benar mengenal Anda? Belum tentu. Bisa jadi di ujung nanti Tuhan akan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. So, that's the big point di dalam spiritual mastery, that you know the true God and the true God knows you. Nah, kalau sudah itu beres, maka yang kedua memang Anda harus tahu motivasinya. Apa itu success triangle? Apa itu bagian Anda? Bahwa sikapnya mesti baik, pikirannya, keyakinannya mesti positif, goal settingnya mesti ada, purpose-nya mesti ada. Makanya saya tidak percaya bahwa ada orang yang burn out, Mbak Siska. Orang bilang burn out, saya kecapean, saya lelah, saya burnout. No, you are not having burn out. You are losing your purpose. Anda tidak kehilangan. Anda itu bukan capek, Anda bukan malas. Anda itu kehilangan tujuan, kehilangan target, kehilangan sasaran. Dan itu bagian Anda sebagai manusia. Dan yang keempat, bicara mengenai action. Eksekusi. Kumpulkan 10 orang terkaya di dunia. Dan tanpa melihat, aku akan tutup mata, aku akan tunjuk dan saya akan berkata, salah satu kunci suksesnya adalah kerja keras. Wah. Pasti. Kumpulkan 10 orang terkaya di dunia, tutup mata saya akan tunjuk salah satu di antaranya dan aku akan berkata, salah satu kunci kesuksesan orang ini adalah pasti kerja keras. Ya, saya jadi ingat seseorang ya, kerja. Ditambah kerja keras begitu ya. Luar biasa. Baik, sahabat Sonora, sudah terjawab bahwa mengapa orang tidak suka selling atau menjual. Bukan karena ditolak, bukan karena malas, bukan karena tidak suka bertemu orang lain. Nah, sahabat Sonora, apalagi yang harus kita gali dari yang satu ini, mengapa orang tidak menyukai selling dan bagaimana jalan keluarnya? Masih terus kami bahas di program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku. Silakan, Anda masih bisa menyampaikan tanggapan atau pertanyaan Anda. Hubungi kami ke 021-633-7783 lewat SMS 0812 112 9200. Bisa mention @Sonora FM 92 atau @Eloy Zaluku. Stay tuned with us, Sonora Network. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bersama kami di Sonora Network. Masih di program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku. Beliau adalah the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Kalau Anda ingin bertemu langsung, bisa datang besok ya, tanggal 23 Oktober hari Kamis nanti. Informasi selengkapnya akan saya sampaikan. Untuk Anda yang baru saja bergabung, di sesi pertama, sesi kedua tadi kita menyinggung mengenai mengapa selling itu perlu, mengapa selling itu sangat penting, dan mengapa ada orang-orang yang tidak suka selling atau menjual. Tadi Pak Eloy sudah menjelaskan bahwa ilmu yang penting itu adalah ilmu spiritual mastery. Kemudian motivasi, dan yang ketiga, dan saya bicara mengenai selling. Oke. By the way, ini mungkin ada sahabat Sonora Sales Warriors yang adalah seorang dokter, seorang profesor, whatever. Saya tidak mengatakan ilmu yang Bapak Ibu tekuni adalah tidak penting. Sangat penting. Justru saya berbicara mengenai ilmu yang dasarnya. Semua apapun profesi kita, kan kita berbicara mengenai we need God. Walaupun tadi ada pertanyaan menarik sekali. Ini dari 0857 sekian. Beliau mengatakan menariknya adalah bagaimana cara kita menemukan Tuhan yang benar. Ini menarik. Ini kita butuh camp 3 hari 3 malam. Tetapi Bapak, pertanyaan ini adalah, saya akan menjawab dengan sangat singkat. Bapak, waktu kita, atau Ibu ya, waktu kita berbicara mengenai spiritual mastery, kita berbicara mengenai spiritual. Spirit itu kata kuncinya. Spirit itu hidup, Pak. Spirit itu tidak mati. Jadi kalau Anda betul-betul mengatakan saya mau berjumpa, saya mau menemukan, saya mau bertemu dengan Tuhan yang benar itu, Anda hanya melakukan ini. Ambil waktu sejenak dengan niatkan, sungguh-sungguh katakan, Tuhan yang benar, I want to know you. Help me, work in me. Aku mau berjumpa dengan Tuhan, aku mau mengenal Tuhan. Bekerjalah dalam hatiku. Karena kitab suci berkata, jikalau Anda dengan sungguh-sungguh mencari Dia, engkau pasti menemukannya. Walaupun
Sebetulnya pada akhir nanti engkau akan menemukan pada awalnya bukan Anda yang mencari dia, beliau yang mencari engkau. Well anyway, kalau saya lanjutkan bisa menjadi sebuah retret ini ya. Jadi iya, jadi kita kembali ke selling. Oke. Now, selling ini menurut tadi kan ada yang bilang juga bahwa banyak orang yang tidak suka selling itu karena sudah terlanjur ini pandangan orang terhadap selling itu negatif begitu ya. Iya, ada dari Meti Putriwati. Biasanya kalau orang kaitannya kerja dengan selling dianggap pekerjaan yang rendah. Padahal kita butuh mengubah mindset itu juga. Yeah. By the way, ini kayaknya saya kenal dengan wanita yang satu ini. Meti, how are you? Ini pasti anak psikologi dari Atmajaya ya. Gitu ya. Very good. Thank you sudah tune in ya. Kita akan ketemu hari Minggu yang akan datang ya. Well, teman-teman sahabat Sonora, ini menurut Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, ini memberikan gambaran dan definisi terhadap selling. Nah, coba dengarkan baik-baik, nanti saya akan bahas. Dia mengatakan begini, jadi selling is the action of persuading or influencing another to a course of action or to the acceptance of something. Jadi saya ulang nih. Jadi kata kuncinya menurut Merriam-Webster's Dictionary, selling itu adalah the action of persuading. Apa itu? Ini adalah sebuah tindakan, sebuah usaha untuk mempersuasi orang, untuk influencing orang lain, untuk mempengaruhi orang lain. Tujuannya apa? Supaya mereka, orang-orang itu melakukan sesuatu, atau minimal kalau mereka tidak melakukan sesuatu, minimal mereka akan menyetujui sesuatu. Now, let me ask you, siapa orang yang tidak melakukan itu setiap hari? Karena ini adalah usaha untuk mempersuasi orang lain atau mempengaruhi seseorang agar seseorang itu mau melakukan apa yang Anda inginkan atau minimal setuju pada ide Anda. That's selling, ladies and gentlemen. Now, makanya tadi saya bilang, if you cannot sell, man, you cannot survive. Karena at the end of the day, it is about persuading and influencing another people. Now, jadi itulah sebab kenapa saya tuh antusias sekali dengan ilmu ini. Dan saya berharap semua orang juga mempunyai antusiasme yang sama. Nah, saya mau bacakan ini ada beberapa waktu yang lalu itu ada orang yang hubungin saya tentang training yang akan kita lakukan besok. Jadi dia curhat, Mas Siska, dia bilang, Pak Eloy, saya pengen sekali ikut, tetapi perusahaan kami tuh nggak terlalu peduli dengan selling. Jadi saya nggak dikasih uang untuk pergi. Saya lagi ngumpulin uang. Bagi Bapak dan Ibu di luar sana, dan salah satu alasannya dia bilang, saya tanya, kenapa kok atasan tidak memberikan peluang untuk belajar? Dia bilang, well, we are small company, kami perusahaan kecil, kami nggak punya banyak uang. Now, bagi Bapak dan Ibu pengusaha yang ada di luar sana, Anda perlu mendengarkan kalimat berikut ini. Kebetulan saya nulis dalam bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan. Now, if your sales is small, jikalau penjualan Anda sedikit, it is because you are making small money. Saya ulang, jikalau Bapak dan Ibu, usaha Anda itu masih kecil, sudah 5 tahun, 10 tahun dan masih kecil, Anda tahu nggak kenapa usaha Anda masih kecil? Alasannya cuma satu, kenapa? Karena omset Anda sedikit. You are making a small money. Dan tolong sekarang dengarkan baik-baik kalimat berikutnya. You are making small money because your salespeople are small. Ladies and gentlemen, come on folks. Kenapa penjualan Anda kecil? Kenapa omset Anda kecil? Karena orang-orang sales Anda kecil. Bukan badannya yang kecil, bukan jumlahnya yang kecil, but in terms of mindset and small in selling skills and techniques, ladies and gentlemen. Mereka kecil di dalam apa? Kecil di dalam pemahaman dan keterampilan dan teknik penjualan. Now, so unless you invest in your people to equip and train your salespeople, to shape them up from average salespeople to sales warrior, you will be small forever. Forever, ladies and gentlemen. Jadi kalau Anda tidak investasi di dalam diri orang-orang sales Anda tidak memperlengkapi mereka, Anda tidak memberikan mereka training-training yang pas supaya mereka beralih dari crooks, perampok-perampok
itu, dan mereka tidak beralih dari average salespeople, penjual rata-rata, menjadi seorang sales warriors, Anda akan selalu kecil selamanya sampai mati. You will be small forever and ever and ever, ladies and gentlemen. Ini penting sekali jadi Bapak dan Ibu. Because all in all, no selling, no closing. No closing, no money. No money, no business, baby. Jadi kalau Anda tidak jualan, Anda nggak akan closing the deals, man. Kalau Anda tidak closing the deals, Anda tidak dapat uang, Anda tidak dapat omset. Anda tidak dapat omset, no money, no business. You will be small forever. So, you might be a manager, you might be a founder or CEO of a company. Tolong dengarkan ini. Kalau Anda pengen usaha Anda maju lebih besar dari sekarang, dan saya menyebutnya D10Xers Organizations, perusahaan yang 10 kali lebih baik, 10 kali lebih baik dari hari ini, you have no choice but to equip, to train your salespeople menjadi orang-orang sales warriors. Ya, dan saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya hanya memandangi Pak Eloy yang begitu semangat di ruang ber-AC ini, masih bisa keringetan juga ya Pak Eloy ya. Luar biasa. Itu kita masih sedikit menyinggung mengenai selling, sahabat Sonora. Apalagi yang harus kita gali, kita kuasai dari selling ini. Kita akan bahas nanti di sesi berikutnya. Tetap di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert and Performance Consultant dari Capstan Consulting. Stay tuned with us, Sonora Network. Terima kasih sahabat Sonora, Anda masih terus bersama kami di program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert and Performance Consultant dari Capstan Consulting. Program yang bisa Anda ikuti setiap Rabu pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Sonora Network. Dan seperti saya sampaikan sebelumnya, bagi Anda yang ingin bertemu dengan Pak Eloy Zaluku, Anda bisa hadir dalam kegiatan bersama rekan-rekan Sales Warrior lainnya hari Kamis besok, sahabat Sonora. Dan tanggal 23 untuk informasi selengkapnya silakan menghubungi ke 021 564 0822 021 564 0822 atau ke 0813 857 85704 0813 857 85704 dengan Randy dan Kezia. Nah, ada sejumlah tanggapan dari para sahabat Sonora. Yes. Yang belum saya baca tadi antara lain dari Pak Sasongko. Pagi Pak Eloy, selain orang tidak suka selling cause they don't know what to do, kebanyakan juga karena faktor ketiga, yaitu situasi dan kondisi sekitarnya. Teman kantor, keluarga yang tidak mensupport dia untuk bisa dan berkembang dalam selling. Saya boleh jawab dulu, ini bagus sekali. Jadi kita ulang lagi ya supaya semua sahabat Sonora memperhatikan pertanyaannya. Apa tadi pertanyaannya? Yaitu apa karena statementnya? Ada faktor ketiga, yaitu situasi dan kondisi sekitar, teman kantor, keluarga yang tidak mensupport untuk bisa berkembang dalam selling. Setuju. Saya setuju 100% Bapak. Walaupun itu kita jadikan sebagai poin, bukan poin yang pertama ya, tapi poin yang kedua bolehlah. Karena saya selalu mengatakan people behavior, employee behavior, perilaku karyawan, perilaku orang sales dalam satu perusahaan driven or determined by the organizational environment. Saya ulang ini. Jadi people behavior within the company is driven and determined by the organizational environment. Jadi perilaku karyawan itu dipengaruhi, ditentukan bahkan lingkungan organisasi. Itulah sebab di dalam Rave Sales Model yang saya bangun, itu yang paling atas itu namanya adalah Organizations Strategy, Business Strategy. Oleh karena apa? Harusnya sales itu tidak dijadikan hanya
sales itu nggak boleh dilihat sebagai eksekutor yang jual di lapangan saja itu loh. Harusnya bahkan setiap training untuk orang sales itu harus align dengan apa? Align dengan mission, vision, values, dan grand strategy dari perusahaan. Jadi saya setuju Bapak, walaupun pada akhirnya jikalau Anda adalah seorang sales warriors dan Anda hadir di dalam perusahaan yang average, hanya ada dua kemungkinan. Sales warriors hadir dalam perusahaan yang rata-rata, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia akan keluar mencari perusahaan yang juga warrior organizations. Jadi memang orang perusahaan yang melihat orang sales penting. Kalau tidak, sales warriors itu setelah 6 bulan akan bertransformasi bukan ke arah yang lebih baik, tapi turun menjadi average salesperson. Ini celaka. Kenapa? Karena average organizations attracts average salesperson. Perusahaan yang rata-rata itu menarik salesperson yang rata-rata. Jadi Anda tidak bisa berharap organisasi Anda memiliki sales warriors jikalau organisasi Anda itu average atau rata-rata di dalam melihat selling. Jadi ladies and gentlemen, sekali lagi, if you want to be big, Anda mesti mengubah mindset Anda terhadap selling. Anda boleh menyebut diri sebagai seorang CEO, founder, president directors, but you are a salesperson. Dan kalau Anda ingin lebih besar, ini kita masukin tahun 2015, persaingan akan semakin menggila, tetapi peluang juga semakin besar. Dan Bapak dan Ibu, when we talk about growing business, we talk about money. Anda akan mendapatkan uang if you sell more. You will sell more if you have sales warriors. And you can only have sales warriors kalau Anda punya organizational environment, strategi, business strategy, itu melihat selling itu adalah sebagai yang paling penting, yang sangat penting, yang minimal sejajar dengan yang lain. Kenapa? Karena the money is there, ladies and gentlemen. Jadi saya setuju Bapak. Jadi ini juga adalah challenge untuk semua CEO, untuk semua orang marketing director, untuk melihat selling bukan hanya sebagai seorang eksekutor, tetapi ini berbicara mengenai part of the strategy of the company. Pak Sasongko tadi ya, terima kasih. Kemudian ada Noah Tarigan di Kelapa II Depok. Sifat alamiah menolak jadi pelayan atau penjual. Kenapa? Lebih enak jadi pembeli, karena pembeli adalah raja, Pak Elon. Well, Pak, bahkan sebagai seorang pembeli pun, you are selling. Ya, jadi bahkan ketika Anda sedang pergi ke toko, apakah itu beli handphone begitu ya, apalagi kalau beli properti misalnya, kan selling juga karena di sana ada negotiationsnya. Nah, berbicara mengenai orang tidak mau melayani, di dalam filosofi dasar dari Rave Sales Principles yang saya bangun adalah selling is about giving and serving. If you don't give and you don't serve, man, don't be a salesperson. You won't make it. Jadi di dalam prinsip yang saya bangun mengenai Rave Sales itu bahwa menjual itu adalah memberi dan melayani. Jikalau Anda tidak punya kemampuan, tidak willing, tidak mau, tidak minat untuk memberi dan melayani, jangan pernah masuk di dalam dunia penjualan. Jangan pernah jadikan dunia penjualan sebagai profesi Anda, karena Anda tidak akan mungkin berhasil. Karena selling is about giving and about serving. You cannot give, you cannot serve, you won't make it, man. You will not make it. Oh, baik. Terima kasih buat sahabat Sonora yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Nanti ada 2 di antara Anda yang akan mendapatkan buku dari Pak Eloy Zaluku. Dan kita masih punya waktu sekitar 4 menit lagi. Pak Eloy, bisa disampaikan kisi-kisi dari pertemuan besok? Pertemuan besok kita akan berbicara mengenai sales warriors using Rave Sales Principles. Dan ini sebetulnya adalah training minimal 3 hari penuh. Dan kami memang nanti di bulan Januari akan mengadakan acara di Puncak selama 5 hari. Jadi 3 hari itu saya bicara di dalam kelas, semua ilmu ada di sana. Dan 2 hari kita memang ada
aktivitas fisik, aktivitas. Jadi ini betul seperti warriors yang peserta itu hanya mungkin tidur 3-4 jam semalam. Wow. Jadi benar-benar kita godok. Waktu mereka pulang dari sana, saya akan berikan pin sebagai seorang sales warriors. Saya akan berikan dia sertifikat, bukan sertifikat biasa, tapi sertifikat yang di situ ada karakteristik seorang sales warriors yang nanti dia bisa masukkan di dalam proposal yang dia kirimkan kepada pelanggan-pelanggannya. Jadi saya mau menciptakan di Indonesia memang sales warriors. Dan tadi ada ibu sahabat, seorang mentor, seorang guru yang sangat luar biasa. Waktu WhatsApp saya, beliau sedang mendengarkan di mobil saat ini dan beliau mengatakan, Eloy, semua yang kamu bicarakan saya setuju. Beliau adalah seorang pimpinan tertinggi di satu perusahaan yang sangat terkenal. Beliau memulai karir dari sales dan sampai sekarang ini juga kemarin saya belajar banyak dari beliau. Ini khususnya dalam dunia properti. Tapi beliau memberikan pertanyaan begini, Loy, saya menginvestasikan banyak di dalam orang-orang sales. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana menjamin bahwa mereka akan loyal? Karena memang begitu terjadinya. Banyak orang kalau sales itu ya, dia sudah bagus, dia pindah ke tempat lain. Maka di dalam saya sudah memikirkan itu. Itulah sebab di dalam project seperti 5 hari di puncak ini, itu ada tanda tangan kontrak antara perusahaan dengan peserta dengan saya. Bahwa karena ini investasinya besar. Kenapa? Karena ketika orang-orang ini datang, they will make a lot of money for your company. Mereka akan menjual 10 kali lebih banyak. Nah, karena itu harus ada tentang kontrak antara perusahaan, antara peserta, dan antara saya. Bahwa setelah Anda ikut acara ini, Anda tidak boleh keluar minimal sekian tahun. Apakah mereka akan datang? I don't know. Kalau dia sales warriors, dia pingin berhasil, he will come. Apakah perusahaan akan bayar? Of course he will pay. Kenapa? Karena kalau Anda mau berkembang, equip your people, send them to seminars, send them to training, beli buku-bukunya. Dan salah satunya adalah besok. Jadi besok saya akan berbicara dari jam 8, jam 8.30 sampai jam 6. Tentu kita tidak akan membahas semuanya karena itu adalah program selama 3 hari. Dan bicara mengenai selling, ladies and gentlemen, it is always about practice. Waktu saya berbicara minggu lalu misalnya mengenai the law of agreement, bahwa saya mengatakan di dalam negosiasi, di dalam bicara mengenai kita closing the deals, how to handle objections, maka bicara mengenai yang paling pertama adalah hukum persetujuan. Itu pun saya memberikan yang namanya tantangan kepada semua sales warriors yang mendengarkan kita pagi ini. Coba dari sekarang sampai sore jam 6 nanti, waktu Anda bernegosiasi, waktu Anda ngobrol dengan seseorang, selalu pertama setuju dulu. Dan saya garanti, bahkan sampai jam 12, minimal 90% dari Anda pasti gagal. Ya, kenapa? Karena bicara mengenai negotiations, bicara mengenai selling, ini bicara mengenai teknik dan kita harus berlatih setiap hari. Jadi silakan datang besok. Tadi boleh dibacakan lagi, Mbak Siska. Ini adalah kesempatan terakhir untuk mendaftarkan diri ya. Kegiatan besok, sahabat Sonora, Anda bisa klik juga website www.eloyzaluku.com atau hubungi 021 564 0822 atau 0813 857 85704. Terima kasih banyak sahabat Sonora untuk Anda yang sudah bersama kami pagi hari ini, yang sudah SMS, yang sudah nge-tweet ataupun yang terus menikmati kita dari jam 7 tadi ya Pak Eloy. Terima kasih banyak juga Pak Eloy sudah memberikan inspirasi kepada sahabat Sonora. Dan sahabat Sonora, akhirnya Anton dan Siska pamit. Dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, tentunya masih dalam program yang sama. Baik, saya Siska dan Anton. Saya Eloy. Sales Warrior say, yes I can. Keep the smile and happy selling.